Okey. Dah on ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaki Ainun. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris, yang dimana kali ini saya akan membuat video tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dosen pengampunya adalah Bapak Septian Utut Sugianto MPD. Yang materi saya pada hari ini adalah Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Nah, pertama-tama pasti teman-teman sudah pada mengetahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, yang dimana bahasa Indonesia ini tidak memandang daerah, ras, suku, dan bangsa. Ini merupakan bahasa pemersatu untuk kita, karena tidak seperti bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu bisa hanya digunakan untuk satu lingkup daerah bagi orang-orang yang mengerti seperti itu. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata itu berasal dari bahasa Melayu, teman-teman, yang digunakan oleh Asia Tenggara dulu sebagai bahasa perhubungan sejak abad ke-7. Sedangkan bahasa Melayu sendiri, bahasa Melayu ini berasal dari salah satu kelompok bahasa yang terbesar di dunia, yang kalau tidak salah namanya Austronesia ya teman-teman. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia ini diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda atau pengikraran Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah pada saat tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia itu langsung diresmikan sebagai bahasa negara Indonesia? Nah, ternyata belum ya teman-teman. Bahasa Indonesia ini diresmikan sebagai bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, maaf teman-teman. Tepatnya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setelah diresmikan sebagai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini mengalami banyak sekali perkembangan. Setelahnya dengan adanya diterapkannya ejaan, yang ejaan tersebut adalah Van of Huizen, Suwandi, Melinda, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, setelah itu barulah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa internasional, yang dijadikan bahasa internasionalnya setelah diadakannya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2018. Nah, bagaimana sih untuk perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini? Bahasa Indonesia tentunya sampai saat ini masih mengalami perkembangan yang pesat, yang ditandai dengan banyaknya kosakata baru yang kita pelajari terutamanya ya, atau baru kita temui sekarang seperti itu. Nah, kok bisa sih banyaknya muncul kosakata baru padahal kayaknya kita udah menguasai bahasa Indonesia dengan baik deh. Nah, ini tuh kebanyakan dipengaruhi oleh teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Maka dari karena itu, banyaknya muncul kosakata baru yang harus kita pelajari lagi. Pertanyaan lagi nih teman-teman, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia padahal kita kan udah menguasai bahasa Indonesia nih? Nah, terutamanya bagi kita mahasiswa, kok harus belajar bahasa Indonesia lagi sih? Udah lama banget nih kita belajar bahasa Indonesia, kok ketemu bahasa Indonesia lagi? Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di mata kuliah kita atau di perkuliahan itu ada agar mahasiswa mampu menguasai atau berkomunikasi dengan bahasa yang efektif, efisien, baik dan benar sesuai etika dan kesopanan. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali teman-teman jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya, karena saya masih dalam tahap belajar seperti itu. Nah, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama dan juga baik materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.